Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman. Dan kali ini gua bakalan bahas reality quest lagi, chapter terbaru, yaitu chapter 151. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Doan yang masuk ke ruangan yang semuanya warna putih. Ama dia juga ngelihat ada mesin vending kapsul. Terus, panel pindah ke orang ini yang bilang, kenapa Sunje pura-pura kayak orang mati? Sunje jawab, biasanya di film-film, kalau ada mayat, bukannya bakalan tegang ya? Gara-gara Sunje bercanda terus, orang ini nyerang Sunje. Tapi serangannya nggak kena. Malahan, Sunje ngelap minyak yang ada di tangannya ke jaket orang ini. Orang ini nyerang lagi, tapi nggak kena lagi. Dia bilang, kalau Sunje nggak ngerti apapun tentang momentum. Habis itu, Sunje narik ikat rambutnya orang ini, sambil bilang, kalau dia udah bosan. Orang ini nyerang lagi, Ama bilang, kalau tubuh yang ringan nggak bakalan tergelincir sama minyak. Tapi fisik yang besar bakalan ngebuat lo tergelincir. Terus panel pindah lagi, ke Doan yang tahu kalau mesin vending kapsul ini dari masa lalu yang dia mainin waktu kecil. Kita juga diliatin persentase kemenangan di setiap levelnya. Abis itu, Doan mulai gacanya, dan dapat yang bintang 5. Isi dari kapsulnya itu, anting. Terus balik lagi ke Daebujin, dia masuk ke ruangan itu, tapi Doan nggak ada. Abis itu, Doan muncul. Daebujin bilang, kalau Doan ini kabur terus. Ama dia juga nyerang Doan. Terus, panel pindah lagi ke Sunje yang nge-Akido orang ini. Dan ternyata si Doan juga sama, nge-Akido Daebujin. Jadi, anting yang didapat sama Doan ini, fungsinya buat si Doan tersinkronisasi sama Sunje. Dan chapternya ditutup dengan Doan sama Sunje yang bilang, kalau mereka nggak peduli dengan perbedaan fisik. Oke, jadi itulah chapter kali ini dari Reality Quest, tentunya chapter 151. Dan di chapter ini ternyata ini ya, greget gitu. Maksudnya greget itu ya cukup membuat gua puas untuk chapter ini. Dan sama sekali gua nggak bisa tebak dari isi dari chapter ini ya gitu. Di chapter sebelumnya kayaknya kalau nggak salah gua nebak kalau chapter ini itu bakalan fokus ke Sunje gitu. Maksudnya ke Anyang lawan 3 orang dari kantor pusat distrik Guanak gitu. Betul, cuma ternyata fokus juga ke si Doan gitu. Jadi gue juga nggak sangka juga kalau ternyata isi ruangan dari kunci itu, pintu yang dibuka sama Doan di chapter sebelum-sebelumnya, itu ternyata buat dapetin item. Itemnya itu anting ternyata ya. Tersinkronisasi gitu antingnya si Sunje gitu. Oke lah, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama ini yang pengen gue bahas adalah apakah Doan punya kemampuan kopi ya? Apakah anting itu jadi kayak suatu kopi gitu, kayak PHS gitulah ya? Kalau menurut gue enggak sih, itu tuh bukan kopi ya, tapi tersinkronisasi. Dan apakah itemnya itu permanen? Mungkin iya, tapi enggak selalu bisa digunain gitu. Kemampuan si Sunje ini enggak selalu bisa digunain gitu, karena kan itu tersinkronisasi nih. Mohon maaf ya, koreksi misalkan gua salah nih, mohon maaf. Setahu gua tersinkronisasi itu, sinkronisasi itu berhubungan gitu dengan waktu yang bersamaan gitu. Nah, di sini kan kita lihat si Doan ini dia bisa pakai kemampuan si Sunje-nya itu karena terhubung gitu, terkoneksi gitu. Jadi si Doan ngegunain kemampuan Sunje ini pas Sunje juga lagi bertarung melawan si yang rambutnya panjang ini gitu, yang badannya agak badak gini gitu. Nah, kemungkinan ya kayaknya nih, kalau misalkan Sunje nggak berantem gitu, nggak berkelahi, nggak ada pertarungan, kemungkinan juga si Doan ini juga nggak bisa pakai kemampuannya Sunje begitu ya. Mungkin nanti ada item-item lain gitu ya, mungkin dari aksesorisnya Kim Woo-chul atau Chon Min-yul gitu. Jadi nanti dia bisa juga pakai kemampuan itu gitu. Ya hampir kayak kopi tapi beda ya cara sistemnya gitu sih. Nah, yang kedua ini sekaligus yang terakhir kali ya. Nah, jadi gua nemu orang yang berteori kalau misalkan si Sunje ini itu salah satu dari penerima quest selain MC kita gitu. Menurut gua sih untuk saat ini enggak ya. Kalau mau kita ambil teori-teori dari yang lain juga kayaknya nggak ada yang masuk gitu, untuk nggak ada yang mengarah kalau si Sunje ini penerima quest dari lainnya gitu. Kalau kata gue sih enggak ya, cuma gara-gara si Doan dapat item antingnya si Sunje itu jadi punya kemampuan Sunje, terus berteori kalau Sunje itu salah satu penerima quest lainnya juga. Menurut gua nggak bisa gitu. Gimana kalau misalkan dapat itemnya lain dari Kim Woo-chul gitulah, dari bagian apanya, aksesoris dia nggak tahu. Apakah Kim Woo-chul juga bisa jadi penerima quest? Ya enggak juga gitu.
Ya, jadi begitu sih teori gua atau menurut gua, opini gua untuk pembahasan kali ini gitu ya. Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau misalkan gua upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya gitu ya. Oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan gue ada salah kata di video ini, mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.